itu dari Bekasi ke Serang itu aku istirahat itu hanya isi bensin sama di kapal. Selanjutnya nonstop jalan misalkan dari Bakau ke Lampung tuh ke tujuan tuh nggak istirahat gitu. Bawa mobil. Jadi punya ya? motor. Jadi motor. ada kekuatan sendiri gitu. Rasa-rasanya Aku merasa, lalu aku balikin ke Kakang. Mungkin ada yang aneh sama ini gitu. Aku kan hal-hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan bantuan atau mungkin pertolongan bagi mereka yang hadir ke dalam studio. Para narasumber kami yang mengalami penyakit baik yang medis maupun yang non-medis. Kita akan segera bertemu dengan narasumber pertama kita. Seorang ibu yang dititipkan selendang gaib dari nenek tercinta yang tidak pernah bisa pergi. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu namanya siapa? Nama saya Masita. Masita, asalnya dari mana Ibu? Dari Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampungnya di mana? Di Tanjung Karang. Tetanggaan ya. Tahu ya Mas Robi juga di situ ya lahirnya Ya. ya. Ceritakan sedikit latar belakang dari selendang ini yang nggak bisa pergi dari hidup Mbak Masita. Dulu sih pernah diminta teteh waktu itu, tapi nggak selang lama pengen balik terus diambil sama kakak yang cowok di Lampung. Setelah itu waktu saya masih gadis tuh tiba-tiba kok aku kan suka merah. Jadi aku suka gitu. Jadi begitu aku minta dikasih sama kakang, jaga baik-baik gitu pesannya. Jaga baik-baik, Ya. ada pesan seperti Ya, itu. nah setelah itu aku merasa ada yang aneh. Anehnya itu setiap aku mudik gitu dari Bekasi ke Serang itu aku istirahat itu hanya isi bensin sama di kapal. Selanjutnya nonstop jalan misalkan dari Bakau ke Lampung tuh ke tujuan tuh nggak istirahat gitu. Bawa mobil. Jadi punya ya? motor. Bawa Jadi mobil. ada kekuatan sendiri gitu. Rasa-rasanya Aku seperti merasa, itu. lalu aku balikin ke Kakang. Mungkin ada yang aneh sama ini gitu. Aku kan hal-hal begitu kan nggak percaya gitu. Tapi aku balikin kok tiba-tiba datang lagi gitu. Balikinnya ke kakak. Ke kakak, Cara kembalinya ke Mbak Masita Ya, gimana? aku anterin gitu loh. Tapi tiba-tiba ada lagi di tempatku gitu. Masa begitu? Gitu. Waktu itu usia berapa sih dikasihnya? 19-20 tahun. Sekarang usia Mbak Masita kalau boleh tahu? 39. Oke. Apakah selendang tersebut memang pernah ada amalannya kah dari Disuruh nenek sih tercinta? beli minyak wangi ini gitu. Tapi aku kan suka melati, aku kasih melati aja gitu. Bunga melati Eh, atau wangi wanginya melati. gitu. Cuman ya udah gitu ya ada keanehan sendiri gitu. Apa keanehan? Ya tiba-tiba ya bisa tahan nggak makan gitu. Ya kalau boleh tahu itu dulu memang nenek pekerja Nenek apa? itu dulu Penari kah atau? pemandi jenazah. Ya Allah. Jadi dia itu bisa ngobatin orang yang sakit. Konon katanya nenek dapat selendang ini dari mana? Itu nenek kan orang Palembang. Jadi beliau itu dari Gunung Dempu. Masih sama kamu selendangnya Mbak Masih. Masita? Di bawah? Ya. Wow, boleh Mas Robi lihat? Kenapa? Oh ini bawah ya? Boleh dikeluarin nggak sebenarnya ini selendangnya? Boleh kan? Boleh lihat. Dia gemeteran. Oh, ini ya.
Nah, jadi selama sekian belasan tahun, selendang ini saya perkirakan panjangnya 1,5 meter lah ya. Hanya Mbak Masitah yang menggunakannya. Ya nggak menggunakan sih, tapi Ya aku tadi menyimpan. katanya kalau pakai ini aku rasanya kuat. Enggak, kalau maksudnya Aku- itu kalau aku ini ada di aku gitu maksudnya. Kalau kamu Mbak Masita pernah memberikan ini ke saudara yang lain atau orang yang lain, mereka ngerasa keganggu atau bagaimana? Ada Kan sih gangguan? kayak ada katanya sih ada apanya kalau dipegang itu ya gemeter ada, berarti ini ada isinya gitu. Aku nggak tahu sih, ya namanya aku suruh nyimpen ya aku simpen aja gitu. Oke. Disuruh ngamalin ini aku ya Kasih melati doang tadi itu wangi Iya, melati minyak doang. wangi aja. Enggak kamu doa-doain ini Mbak? enggak. Ya pemirsa ini insya Allah Mbaknya sudah siap dan memang sudah ikhlas ya untuk dilepas semua baik itu jin yang di dalam sama ilmu yang diturunkan mungkin dari nenek ya. Untuk itu langsung kita berikan sambutan kepada Ustadz Danu. Kamu kenapa mundur sini, maju aja nggak apa-apa. Maju. Katanya mau sini. Pak Ustadz, Ya. ada nih selendang merah. Darinya Mbak Masitah ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mungkin sudah juga ikut mendengarkan. Nah ini Pak Ustadz kalau melihat dari kemampuan, ini kan beliau merasa kok saya kayaknya kuat nih bawa motor dari sini ke sini. Kayaknya karena ini nih selendang ini. Atau saya bisa tahan lapar nih kayaknya karena selendang ini. Kalau kita sudah berpikir seperti itu Pak Ustadz, kayaknya gara-gara selendang, kayaknya gara-gara gelang. Apakah itu sudah masuk musyrik Pak Ustadz? Ya sudah mulai masuk ke arah sana. Jadi musyrik itu tidak hanya langsung berhubungan head to head dengan cerita dulu bahwa minta pertolongan dengan jin langsung, nggak cuma hanya itu. Tetapi kalau sudah mempercayai sesuatu yang tidak menceritakan bahwa sebenarnya itu terjadi biasa saja atau yang lebih benar itu adalah semua terjadi pasti atas izin Allah, ya sebenarnya bisa dikatakan musyrik walaupun itu sir, tidak terlalu tampak. Seperti itu. Oke. Jadi bisa aja pada waktu itu memang kondisi badannya Mbak Masitah. Masita itu pas fit bisa, kemudian banyak hal lah istilahnya yang kita bisa secara real bisa istilahnya tidak hanya monoton dari itu saja. Ya udah Pak Ustadz, sekarang saya ingin kita mengundang saja bintang tamu kita Pak Ustadz. Ya. Seorang DJ dan juga ini adalah penyanyi dangdut yang sangat terkenal sekali. Prestasinya juga sudah mendunia. Saya persilakan Dinar Candy untuk bergabung sama Kak Robi. Dinar silakan sini. Dinar, Dinar berdiri di sini dulu boleh. Oh iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelumnya Kak Robi mohon Iya. maaf sama pemirsa di rumah sama semuanya yang di studio dia nggak pakai kerudung. Nah, Buru-buru tadi, udah. telat. Untuk itu, kalau misalkan saya minta Dinar pakai kerudung ini berani nggak? Ini apa? Ya, Dinar berani nggak? Ya nggak apa-apa dipakai aja. Nggak tahu. Iya, Dinar nggak takut kan? enggak. Dinar nggak mengimani kekuatan dari selendang ini kan? Ini kan selendang bukan kekuatan. Jadi berani? Berani. Ya udah pakai. Tuh. Nggak apa-apa kan? Nanti kasih tau Kak Robi rasanya apa ya? Kalau ada apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nggak Silakan apa-apa tepuk ya? tangan buat Dinar semua, boleh? Pak Ustadz. Ya. Ya, Dinar selamat datang. Ya, Kalau ada apa-apa, kasih tahu. emang ada apa Kak Robi? Karena pembahasan kita tentang selendang tersebut. Oh iya. Ya, Ya. jadi itu katanya sih, katanya Iya. selendang keramat katanya gitu. Oh gitu. Bisa Ya. ngapain aja ibu ini selendangnya? Ya nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa dipakai aja. Kalau bisa nyembuhin penyakit, Dinar punya penyakit. Bukan nyembuhin Mbak, bukan nyembuhin penyakit. Dinar punya penyakit apa? Penyakit hati jomblo terus. Penyakit hati itu. Loh, Pak Ustadz, emang jomblo itu penyakit hati? Bukannya penyakit hati itu iri, dengki, kan begitu? Kesepian. Kak Robi. Kesepian. Ya udah ya. Sekarang aku ke Pak Ustadz nih.
Seorang Ustadz Danu melihat selendang tersebut, apakah hanya secari kain saja yang biasa atau emang ada apanya sih Pak Ustadz? Aku penasaran Pak Ustadz. Bukan dinar candy-nya, salah maaf. Bapak, lihat selendangnya bukan dinar candy-nya. Kayaknya yang lebih hebat itu Mas Robi kayaknya. Karena tahu kalau saya